Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Belajar semuanya, kali ini bersama saya Ari Jatmiko, kita akan mengeksplorasi bagaimana sistem pencernaan bekerja. Lalu Sobat Belajar, mengapa kita harus makan? Atau zat makanan apakah nih yang diperlukan oleh tubuh kita? Lalu bagaimanakah agar zat makanan tersebut dapat diserap dan digunakan oleh tubuh? Pernahkah kita menghitung berapa jumlah makanan yang harus kita konsumsi setiap harinya? Di belahan bumi manapun, rata-rata manusia makan antara 1 sampai 2,7 kg makanan tiap hari, atau 365 kg setahun per orang, dan lebih dari 28.800 kg seumur hidup. Dan setiap makanan akan dicerna oleh sistem pencernaan. Sistem pencernaan ini adalah sistem yang paling rumit dalam tubuh kita, Sobat Belajar. Semua organ pencernaan bekerja untuk mengubah bahan baku makanan menjadi nutrien untuk bisa mendapatkan energi yang digunakan untuk beraktivitas dan pastinya bertahan hidup. Sistem pencernaan memiliki 4 komponen utama. Yang pertama, saluran pencernaan yang berliku-liku yang mengangkut makanan. Kedua, pankreas, kantong empedu, dan hati. 3 organ yang mengurai makanan menggunakan enzim. Ketiga, enzim, hormon, saraf, dan juga darah yang bekerja menguraikan makanan, mengatur proses pencernaan dan mengirimkan produk akhir. Keempat, mesenterium adalah jaringan besar yang menyangga dan menempatkan organ pencernaan dalam perut untuk dapat menjalankan tugasnya. Nah, di sini Sobat Belajar ada pertanyaan nih untuk kalian. Organ apa saja yang mendukung sistem pencernaan? Mengapa ketika kita melihat makanan yang lezat, kemudian bisa muncul air liur di dalam mulut kita? Apa sih sebetulnya yang terjadi? Proses pencernaan dimulai bahkan sebelum makanan menyentuh lidah kita, Sobat Belajar. Saat kita melihat makanan yang lezat, kelenjar di dalam mulut mengeluarkan banyak air liur. Di dalam mulut kita mengunyah dan mengaduk makanan dengan air liur yang mengubahnya menjadi gumpalan basah yang disebut bolus. Enzim yang ada di dalam air liur menguraikan zat tepung. Kemudian makanan meluncur ke kerongkongan, merasakan keberadaan bolus dan memicu gerak peristaltik. Kontraksi otot dinding kerongkongan yang memicu gerak peristaltik mendorong makanan ke lambung, tempat makanan dihaluskan oleh otot dinding lambung. Begitu makanan sampai di lambung, akan menstimulasi sekresi hormon yang dikeluarkan oleh sel lapisan dinding lambung. Lalu Sobat Belajar, menurut kalian, apa hormon yang disekresikan? Ayo Sobat Belajar, silahkan kita eksplor lagi. Hormon tersebut memicu pelepasan asam dan getah yang kaya enzim dari dinding lambung untuk memulai melarutkan makanan dan memecah kandungan protein. Hormon-hormon ini juga memberi sinyal ke pankreas, hati, dan kantong empedu agar memproduksi enzim pencernaan dan mengirim empedu untuk mencerna lemak untuk persiapan ke tahap berikutnya. Setelah 3 jam di lambung, bolus kini menjadi cairan yang disebut kim dan siap bergerak menuju usus halus. Hati mengirim empedu ke kantong empedu, lalu dikeluarkan ke bagian pertama usus halus, yaitu usus 12 jari. Pada usus ini, empedu melarutkan lemak yang mengapung dalam bubur kim, sehingga lemak mudah dicerna oleh getah pankreas dan getah usus yang sudah dilepaskan sebelumnya. Getah kaya enzim ini memecah molekul lemak menjadi asam lemak dan gliserol agar mudah diserap oleh tubuh kita. Enzim ini juga melakukan pemecahan tahap akhir, protein menjadi asam amino, dan karbohidrat menjadi glukosa. Yuk kita eksplor lagi Sobat Belajar. Kira-kira enzim apa saja nih yang berperan dalam proses pencernaan ini? Dan jangan lupa ya untuk menyebutkan nama enzim dan fungsinya masing-masing. Oke Sobat Belajar, proses ini terjadi di bagian bawah usus halus, yaitu jejunum dan ileum, yang dilapisi jutaan tonjolan kecil yang disebut villi, yang membuat permukaannya menjadi sangat luas, guna memaksimalkan penyerapan dan pemindahan nutrien ke aliran darah. Darah membawa nutrien untuk memberi nutrisi ke organ dan jaringan tubuh. Namun proses ini belum selesai nih Sobat Belajar. Kelebihan serat
air, dan juga sel-sel mati yang ditanggalkan selama pencernaan dibawa ke usus besar atau kolon. Tubuh mengambil sebagian besar sisa cairan melalui dinding usus. Sisanya menjadi gumpalan lunak yang disebut feses. Nah, Sobat Belajar, kira-kira kapan nih kalian merasakan ingin buang air besar? Kolon meremas hasil sampingan ini ke rektum, tempat saraf akan merasakan adanya pembesaran dan memerintahkan tubuh untuk membuang limbah. Sisa pencernaan akan keluar melalui anus. Demikianlah perjalanan panjang makanan yang biasanya berlangsung antara 30 sampai 40 jam akhirnya selesai juga, Sobat Belajar. Sobat Belajar, demikianlah pembelajaran biologi kali ini. Tetap ingat ya, ada beberapa hal yang harus kalian eksplorasi. Yang pertama yaitu adalah organ penyusun sistem pencernaan. Yang kedua adalah hormon yang merangsang sekresi enzim. Dan yang ketiga adalah enzim yang berperan mencerna masing-masing bahan makanan. Selanjutnya Sobat Belajar, untuk menambah wawasan kalian dalam materi ini, silahkan kunjungi Jogja Belajar. Terima kasih.